Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Dalam pembelajaran daring PAI dan BP hari ini, kita akan belajar tentang Rasul Allah idolaku. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu agar kita berada di jalan yang benar. Kisah Nabi dan Rasul diceritakan dalam Al-Quran dan kita harus meneladannya. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah perperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun, meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihi salam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju medan peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi, Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam meminum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi karena kondisi yang sangat haus dan sangat panas, tentaranya lupa akan perintahnya dan banyak yang berlebihan untuk meminum air, bahkan mandi di sana, kecuali Nabi Daud yang tunduk terhadap perintah tersebut. Akhirnya Raja Talut melanjutkan perjalanan dengan tentara yang lebih sedikit dan meninggalkan tentara yang melanggarnya. Lalu tibalah peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Nah, kemudian dalam medan peperangan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan tentara tersebut adalah tak lain dan tak bukan adalah Nabi Daud alaihissalam. Dengan ketapel miliknya, Raja Jalut dapat dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama pada sholat malam dan berpuasa, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta amal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya.
Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi melakukan kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin, dan kemudian ia bisa merubah bentuk besi-besi tersebut tanpa memerlukan api ataupun peralatan apapun. Dengan kemampuan itu, Nabi Daud mampu membuat baju perang yang sangat luar biasa kuat. Jenis baju ini membuat pemakainya bisa lebih nyaman dan bisa lebih enak bagi penggunanya untuk digunakan. Oleh karena itu, kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam tidak pernah mendapatkan kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah. Selama perintah itu baik, maka kita harus senantiasa menaatinya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya ketika di sekolah, kita harus berani untuk bertanya apabila kita tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mempermudah urusan kita dalam setiap hal. Kemudian kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah anak-anakku kisah keteladan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita semua bisa memahaminya dan kita bisa meniru sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Cukup sekian pembelajaran daring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.